Ada situasi apa? Mereka menyusul begitu cepat. Dia di sana, kejar dia. Nona, kau memukul seseorang dan kau pikir kau bisa lari. Aku mengganggu pekerjaanmu kan? Maafkan aku akan menggantimu. Hanya uang sebanyak ini. Apakah biaya layanan sekarang setinggi ini? Di sana. Berhenti. Lari cepat. Tolong aku. The film was translated and narrated by M Media. Kakak kamu pandai mencari tempat. Kenyahlah. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari seorang profesional. Apakah enak disentuh? Fang Dongzhi pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Dia pasti tak akan berhenti memaksaku menikah. Sebaiknya aku memikirkan cara lain dulu. Lalu mencari kesempatan mendekati Qin Yanchu. Aku akan memberimu 500.000 untuk menikahiku. Kau tahu siapa aku? Siapa peduli siapa kamu? Menyelamatkan nyawaku adalah prioritas. Aku masih punya hal penting yang harus diselesaikan. Nyonya Qin. Ikut aku kembali menemui kakak. Kita perlu bersiap untuk pernikahan. Ini belum berakhir. Apa yang lebih penting daripada pernikahan? Hei, tunggu aku. Ibu, wanita itu Feng Juxia. Kemana dia pergi? Aku tidak mau menikah. Tidak akan. Kenapa kau tidak memikirkan solusi? Feng Juexia ini berada di pedesaan. Dia dibesarkan terlalu liar. Ketika dia kembali, saya pasti akan mematahkan kakinya. Apa gunanya mematahkan kakinya? Zuer sebentar lagi akan dibawa pergi. Zuerku yang malang. Direktur Qin berkata, harga mahar telah dinaikkan menjadi 100 juta. 100 juta. 100 juta kita akan menikah. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Pergi. Aku tidak mau menikah. Tampaknya ikatan ayah anak perempuan itu dalam, tetapi tidak bisa menahan godaan uang. Kau benar-benar tahu cara untuk kembali. Dialah yang seharusnya menikah dengan tuan muda Ken. Benar, cepat bawa dia pergi. Kebetulan sekali. Aku sudah menikah. Kamu harus meninggalkan hal baik seperti ini untuk kakakku. Zuer, cepatlah menikah. Jika kamu tidak menikah dengannya, keluarga kita tamat. Kini satu-satunya harapan keluarga kita adalah kamu. Hadiah pertunangan 100 juta itu diberikan oleh kami kepada Fang Juexia. Lelucon macam apa yang kamu buat? Qin dia juga bermarga Qin. Grup Qin. Memang benar Qin berinvestasi 100 juta di grup Fang. Tapi 100 juta ini, semuanya atas nama Fang Juexia. Masalah yang menyangkut keluarga Fang kita, bukan urusanmu orang luar. Dari mana datangnya anjing liar The ini? film was Diam. translated Ini adalah Qin and Yanchu, direktur narrated dari by grup M Qin. Media. Tuan muda Kia. Dia adalah Tuan muda Kia. Pria itu yang membawa sial hingga 4 istri meninggal. Saya minta maaf Tuan muda Kia. Saya gagal menyadari betapa pentingnya Anda. Mohon maafkan saya. Benar sekali. Aku adalah pria yang disebutkan putrimu, yang mengutuk 4 istri hingga mati. Apakah kau takut? Kamu benar-benar Qin Yanchu. Ayo kita bercerai. Kau yakin jika kau bercerai, perusahaan ibumu akan bangkrut dan diambil alih oleh grup Qin kami? Nah, kamu sama sekali tidak boleh bercerai. Menantu kamu tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Karena memang begitu. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisimu secara pribadi. Kamu orangnya. Tuan muda Nyoye, terlalu tidak terduga. Anda tetap harus membawa ini. Karena Nyonya begitu antusias, maka aku tidak bisa merusak antusiasme Nyonya.
Tuan muda ternyata punya hobi seperti ini. Suami hari ini adalah hari pernikahan kita. Jangan terburu-buru, santai saja. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tunggu. Kenapa membunuh satu orang begitu sulit? Jika cara ini gagal, aku akan melawannya langsung. Cukup banyak trik kecil yang kau miliki. Hari ini kau akan membayar kematian ibuku. Direktur Qin, ada seseorang yang mencari Anda. Siapa itu? Idiot mana yang merusak waktu bahagiaku? Direktur Ken, Anda tidak bisa menikahi wanita ini. Aku adalah putri sulung keluarga Feng yang sebenarnya. Feng Juxia inilah yang mengunci Zur kami di ruang bawah tanah. Barulah dia mendapat kesempatan lebih dulu mendaftarkan akta nikah dengan Anda. Wanita keji, cepat kembalikan Direktur Qin kepada Zur kami. Kenapa aku harus memberimu apa yang menjadi milikku? Apakah kalian semua sakit jiwa? Masuk ke rumah orang lain larut malam, bergegas ingin menjadi nyonya simpanan. Kau adalah wanita simpanan. Kau bahkan tidak punya status. Kau hanya memanjat dahan yang tinggi. Dan sekarang benar-benar percaya kau adalah yang sah. Yang tanpa status adalah nyonya simpanan. Pernyataan itu pasti tentang ibumu kan? Lagi pula kamu beberapa bulan lebih muda dariku. Status nona sulung. Tidak peduli bagaimana kamu menilainya. Itu tidak akan menjadi giliranmu. Kurang ajar. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ibu dan adikmu. Kau yang kurang ajar bukan? Beraninya kau di rumahku, memukul wanitaku. Semua yang dia lakukan, semuanya untukku. Tidak, Fang Juixia, kamu tidak bisa tertipu oleh kata-kata manisnya dimaksudkan untuk menipu. Ibu, apakah dia pantas? Kamu juga bukan orang baik. Kamu menipu ibuku agar menikahimu, lalu menggunakan maharnya untuk bangkit, menjadi anjing di kalangan keluarga kuat. Dan kau, meskipun kau jelas tahu dia sudah menikah, kau masih menipunya hingga punya anak, melahirkan jalang ini. Kalian sekelompok ular dan tikus dalam sarang. Aku tetuamu sudah lama muak denganmu. Aku bahkan tidak akan menyentuh satu pun jarinya. Coba sentuh dia lagi. Setelah ibu pergi, ini adalah pertama kalinya seseorang melindungiku dari belakang. Kau lihat itu. Video itu sudah direkam. Besok seluruh Nancheng akan tahu siapa nona sulung yang sebenarnya dari keluarga Fang. Wanita keji, tidak mampu berhasil, rentan terhadap kegagalan. Direktur Kie, mohon berbelas kasih. Saya masih berbisnis di Nanchang ini. Melakukan ini akan merusak reputasi saya. Selain itu, aib keluarga tidak boleh disebarkan keluar. Jangan khawatir. Tidak ada yang berani berbisnis denganmu. Anda benar-benar akan melakukan ini demi wanita keji. Berani ikut campur dengan grup Feng kami. Di keluarga Fang aku hanya mengakui Fang Juixia. Kau ini apa? Semua yang dia lakukan hanya untukku. The film was translated and narrated by M Media. Mengingat bahwa kemarin kau bersikap baik padaku, aku akan meninggalkan mayatmu untuk hari ini. Acara sebesar pernikahan, dan Anda bahkan tidak memberitahu kakek. Suami, aku membuatkanmu semangkuk sup manis. Ini pasti cucu menantu kesayanganku. Tuan Besar Qin. Istri, ini kakakku. Dia terbang kembali khusus dari luar negeri untuk menemuimu. Halo kakek. Halo. Apa ini? Ini sup manis yang kubuat untuk Yang Chu. Dasar nakal. Kenapa Anda membiarkan cucu menantu memasak? Barang yang sangat enak. Bocah ini tidak pantas memakannya. Sepertinya rasanya enak. Kakek tidak boleh meminumnya. Kakek tidak boleh meminumnya. Ada apa? Kakek, terlalu banyak gula tidak baik untuk orang tua. Aku membuat ini untuk Yang Chu. Jika kakek ingin makan, aku akan membuatkan kakek semangkuk lagi. Orang tua ini dalam kesehatan yang sangat baik. Makan sesuatu yang manis. Tidak masalah. Kakek. Istriku membuat ini untukku. Kalau ingin minum suruh orang lain membuatnya. Dasar bocah kecil, kenapa kamu pelit sekali? Jika aku mati biarlah.
Itu lebih baik daripada aku tepat di depan kakek, membunuh cucunya sendiri. Kakek, mangkuk ini memang terlalu manis. Aku akan mengambilkanmu yang lain sebagai gantinya. Masakannya enak. Ada petunjuk baru. Dikatakan bahwa proyek-proyek grup Kin Lufeng. semuanya memiliki catatan yang tersimpan. Jika kita bisa menemukan proposal proyek kerja sama Bibi yang asli milik grup Kin, saat itu mungkin kita bisa menemukan bukti untuk mengirim pria itu Qin Yanchu ke penjara. Lalu apa ini? Kuncinya, jadi kita perlu menemukan jam tangan ini. Kunci itu. Kakak, kenapa tidak ada di sini? Kau tunggu aku di sini dengan patuh. Tunggu aku. Tidak ada di ruangan ini. Di mana mungkin itu? Ruang kerja. Apa yang kau cari? Apakah kau mencari jam tanganku? Bukankah ulang tahunmu akan segera tiba? Aku sedang berpikir, aku akan melihat merek apa yang kamu suka, dan membelikanmu yang baru. Memberi hadiah itu bagus. Tapi mengapa tidak memberiku seorang anak saja? Kita menikah mendadak. Kita tidak punya dasar emosional apapun. Bukankah itu tidak pantas? Kita sudah menikah. Mengapa kita membutuhkan dasar emosional? Mari kita selesaikan malam ini. Kakek mendesak kita cepat. Kurasa aku mendengar kakek memanggilku. Apa kamu menyukainya? Apakah ini hadiah untukku? Ini adalah pusaka keluarga Qin kita. Hanya diberikan kepada cucu menantu keluarga Qin. Ini terlalu berharga. Aku tidak menginginkannya. Ini adalah hadiah dari kakek untukmu. Jangan merasa terbebani. Kalau begitu lain kali aku bertemu kakek, aku akan mengembalikannya sendiri kepadanya. Kamu berbalik melawanku begitu cepat. Kamu tidak seperti ini tadi malam. Itu karena obat yang bekerja cepat tadi malam. Jika ada pelanggaran, aku akan mencari cara untuk menebusnya. Bagaimana kamu akan menebusnya? Selama itu tidak melanggar hukum atau moralitas, aku bisa menyetujui satu syarat darimu. Baiklah. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Sudah ditakdirkan bahwa kita hanya bisa menjadi musuh. Orang yang menyelinap ke ruang kerja tadi malam adalah teman Nyonya. Apa rencanamu selanjutnya? Bagus. Terus awasi ketat orang-orang di sekitar Nyonya. The Tidak film was menemukan apa-apa. translated Saya and memeriksa semua narrated dokumen by proyek M Media. grup Kin dan menemukan bahwa sejak Qin Yanchu mengambil alih, tidak ada operasi ilegal. Sebaliknya, Sebaliknya apa cepat katakan padaku. dia telah campur tangan berkali-kali untuk membantu grup Fan menyelesaikan krisis. Itu tidak mungkin. Dia pasti sudah tahu sebelumnya. Jadi dia mempersiapkannya. Itu mungkin. Jangan khawatir, jika ada hasilnya, saya akan segera memberitahu Anda. Masuk. Direktur Kie, Nyonya telah mencari kontrak antara grup Qin dan grup Fang dari masa lalu. Kontrak apa? Konon katanya, grup Qin sebelumnya memaksa ibu Nyonya untuk menandatangani kontrak komersial yang tidak setara, yang menyebabkan kematian ibu Nyonya, dan akhirnya rumor menyebar bahwa Anda demi mewarisi posisi direktur. Merekayasa kecelakaan mobil itu. Aku yang merencanakannya. Dalam kecelakaan mobil saat itu, orang tuaku juga tewas. Direktur Kie, haruskah kita melanjutkan penyelidikan kalau begitu? Lanjutkan. Ya, Tasku. Terima kasih banyak barusan. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah kehilangan sesuatu yang penting. bukan apa-apa perkenalan kita juga. Semacam takdir. Namaku Xiao Yu, dan kamu. Xiao Ye. Nama yang sangat familiar. Namaku Sia-Sia.
Berapa usiamu tahun ini? 30 tahun? Ada apa? Tahun itu, aku berusia 8 tahun. Dia berusia 18 tahun. Mungkinkah itu dia? Apakah orang tuamu masih hidup? Orang tuaku. Ketika aku berusia 18 tahun, mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Saat itu aku ingin menyusul mereka, tapi aku diselamatkan oleh seorang gadis kecil berusia 8 tahun. Dia memberiku harapan untuk hidup. Kakak Xiaoyu. Aku adalah gadis berusia 8 tahun itu. Ini 100 juta. Dan perjanjian pranikah yang dibahas sebelumnya. Aku harap kamu bisa menepati janjimu untuk mengembalikan grup kepada Sia-Sia. Baik Direktur Kie. Jangan khawatir. Grup Fang ini awalnya ditujukan untuk Sia-Sia. Adapun beberapa tahun terakhir ini, saya hanya membantunya mengelolanya. Jika aku tahu, kedua orang di keluargamu diam-diam melakukan trik apapun, aku juga tidak akan melepaskanmu. Baik Direktur Qin, mohon yakinlah. Saya akan berbicara dengan mereka. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta? Saya sudah memeriksa semua kontrak proyek. Tidak ada kontrak oleh mantan Direktur Grup Fang. Fang Li tanda tangani dari 12 tahun lalu. Masih ada beberapa kontrak yang dipegang oleh Tuan Besar Kie. Aku mengerti. Surat pengangkatan. Fang Juesia, bangunlah. Dia adalah musuhmu. Dia benar-benar ayah kandungmu. Selama beberapa tahun terakhir dia telah menguras habis Fang Corporation. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Qin Yanchu. Sedang berpikir, terus-menerus mendanai perusahaan Changkang. Jika bukan, karena grup Qin. Tahun kedua setelah ibuku meninggal, perusahaan itu pasti sudah bangkrut. Tidak Fang Juesia. Apakah kamu mulai melunak? Bagaimanapun juga, Qin Yanchu masih pelaku yang bertanggung jawab atas kematian ibumu. Bagaimana mungkin aku melunak? Dia pasti melakukan ini karena rasa bersalah. Benar, apakah kamu menemukan apa yang kuminta? Apakah kamu menemukan kontrak yang ditandatangani antara grup Qin dan ibuku? Belum. Tapi, saya menemukan bahwa Qin Yanchu memiliki kakak laki-laki kandung. Keluarga Qin punya cucu laki-laki lain. Ini mungkin menjadi terobosan lain untuk menjatuhkan Qin Yanchu. Villa lama keluarga Qin. Apa sebenarnya yang kamu inginkan cepat katakan? Kamu sudah berlama-lama di sekitarku selama setengah jam sekarang. Kakak sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin The melihat film was translated kontrak proyek and yang kakek miliki narrated by sebelum M aku Media. menjabat. Apa? Mengapa kamu tertarik pada proyek dari 12 tahun lalu? Apakah orang-orang tua di korporasi itu membuat masalah lagi untukmu? Tidak. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diselidiki secara menyeluruh. Ketika aku menunjukmu sebagai direktur sebelumnya, kamu tidak pernah peduli tentang apapun. Sekarang kamu justru berinisiatif untuk mempelajari tentang masa lalu korporasi. Apakah kamu perlu kakek turun tangan dan membantumu menyelesaikannya? Sungguh tidak ada apa-apa kakek. Bagaimana kalau begini? Setelah aku selesai menangani masalah ini, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu secara rinci. Kalau begitu sudah beres. Apakah ini tentang sia-sia? Benar kakek. Aku dengar Qin Chen Yu sudah kembali. Ya, aku kembali. Apakah adik kecilku merindukanku? Kakakmu baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Karena kalian berdua bersaudara ada di sini hari ini. Mari kita makan malam reuni keluarga. Kakak, urusan menyiram bunga seharusnya jadi tugas kepala pelayan. Kenapa kakak melakukannya sendiri? Kakek, aku ada urusan yang harus dihadirin, jadi aku akan kembali dulu. Kakek aku juga mengundang seorang teman. Dia seorang gadis. Kakek pasti akan menyukainya saat bertemu dengannya. Bagus sekali, bagus sekali. Yantu tetaplah untuk makan malam. Sudah lama sekali keluarga kita tidak selama ini. Siapa yang kakak undang? Berlagak seperti itu. Membuat kakak menunggunya. Tidak apa-apa, aku juga tidak terlalu lapar. Kakak belum mengatakan apa-apa. Kenapa kamu begitu cemas? Tuan Direktur, jika Anda terburu-buru,
Silakan pergi duluan. Aku tidak menghilang selama 10 tahun. Lalu tiba-tiba kembali. Kakak bersikap angkuh. Berkat kamu. Jika bukan karena kecelakaan itu, aku tidak akan pergi ke luar negeri. Cukup, cukup. Kalian berdua sudah cukup. Kakek aku pergi sekarang. Tunggu sampai lain kali saat orang itu tidak ada. Aku akan kembali untuk menemanimu. Maafkan aku. Ada sesuatu yang muncul barusan dan menahanku. Tidak apa-apa selama kamu ada di sini. Aku lupa memperkenalkanmu. The Dia film adalah was istriku. translated and narrated Dia by adalah kakak M Media. laki-lakiku. Dia sebelumnya tinggal di luar negeri dan baru saja kembali. Kebetulan sekali. Tasku dicuri 2 hari yang lalu. Dan kakakmu membantuku mendapatkannya kembali. Benarkah? Kalau begitu terima kasih banyak kakak. Baiklah, baiklah. Kita semua adalah keluarga. Ayo, ayo, ayo duduk dan makan. Mari kita makan cepat. Ayo duduk. Ayo cicipi ini. Sia-sia, aku akan menemuimu untuk jalan-jalan beberapa hari lagi. Jangan memanggilnya dengan namanya secara langsung lagi. Memanggilnya kakak ipar lebih pantas. Ya. Mulai sekarang kita harus menyapa satu sama lain secara formal untuk menghindari kesalahpahaman. Oke. Kakak ipar, jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Kamu masuk mobil dulu. Oke. Terlepas dari kepulanganmu kali ini, apapun tujuanmu, menjauhlah dari istriku. Apa kamu takut aku akan mencuri istrimu? Sepertinya kamu tidak. Terlalu percaya diri pada dirimu sendiri. Jangan sentuh batas kesabaranku. Qin Yanchu. Aku jelas adalah pewaris jabatan presiden. Aku jelas sudah melakukan begitu banyak. Mengapa kamu bisa mengambilnya sesuka hati? Aku pasti akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Apakah dia kakak kandungmu? Mengapa aku belum pernah sebelumnya? Aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya. Tidak. Jauhi dia di masa depan. Tapi menurutku dia cukup baik. Dia hangat dan lembut kepada orang-orang. Kamu sama sekali tidak mengerti dia. Sudah kubilang. Kamu harus menjauh darinya. Kamu terlalu mengontrol bukan? Bagaimanapun kita menikah mendadak. Kita tidak punya banyak dasar emosional. Kamu berkencan dengan Nona Su. Aku juga tidak keberatan. Kim Chen Yu. Direktur Feng para pemegang saham tahu bahwa Anda menggunakan aset perusahaan tanpa izin untuk investasi. Mereka sudah membuat masalah. Mereka juga mengklaim bahwa Anda, setelah dipromosikan menjadi direktur, tidak mengadakan rapat pemegang saham dan kini menuntut pertanggungjawaban Anda. Kim Chen Yu tidak akan membohongiku. Kita pasti akan menerima pengembalian investasi pertama hari ini. Tapi, para pemegang saham sudah dalam perjalanan ke sini. Bagaimana kalau begini? Apa yang harus kita lakukan? Kamu coba mengulur waktu untukku dulu. Aku akan melihat apakah aku bisa menghubungi. Baiklah Direktur Feng. Mohon cepatlah. Aku takut aku tidak bisa bertahan lama. Fang Juesia, Anda menjabat sebagai direktur perusahaan dan melewatkan rapat mungkin bisa diterima, tetapi hanya dalam beberapa hari. Anda benar-benar menyalahgunakan uang perusahaan dalam jumlah besar. Sebelumnya ketika ayahmu mengelola grup, meskipun tidak menguntungkan, tidak ada defisit sebanyak ini. Terlebih lagi perusahaan ini didirikan sendiri oleh ibumu. Sekarang di tanganmu, perusahaan ini hampir hancur. Apakah kamu tahu itu? Aku tidak mengadakan rapat pemegang saham karena aku ingin mencapai beberapa hasil untuk membuktikan diriku mengenai penyalahgunaan dana perusahaan. Aku juga menggunakan uang maharku sendiri. Itu karena dana perusahaan terkuras. Jadi aku terpaksa menggunakan uangku sendiri untuk menyelamatkan perusahaan. Berhenti membuat alasan. Begitu masuk ke rekening perusahaan, itu adalah uang perusahaan. Anda masih harus membayar dividen kepada kami. Tepat sekali. Dalam hal ini, aku menjamin kepada semua orang setelah aku menerima pengembalian investasi pertama. Aku akan membagikannya kepada semua orang, sesuai dengan proporsi. Jaminan. Anda menjamin dengan apa? Siapa yang tahu apakah investasi Anda akan menghasilkan kerugian atau keuntungan? Kami menuntutnya sekarang. Mengapa kamu di sini? Istriku sedang diganggu.
Bagaimana mungkin aku tidak datang? Ini adalah rapat internal perusahaan. Silakan pergi. Apa yang kamu lihat di tanganmu adalah dokumen dana investasi untuk investasi pertama Direktur Fang. Setelah menjabat sebagai direktur, ini dengan jelas menandai dividen untuk kalian masing-masing. Apakah kalian semua lega sekarang? Direktur Fang benar-benar mengesankan. Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil memenangkan kontrak sebesar itu untuk perusahaan. Ya, dia benar-benar memiliki sikap Direktur Fang Li dari masa lalu. Terima kasih Direktur Fang. Terima kasih Direktur Kie. Kalau begitu kami akan mundur dulu. Selamat tinggal. Direktur Qin. Tuan Muda Qin, apa yang kamu rencanakan sekarang? Aku. Qin Chen Yu juga, anggota keluarga Qin kita. Apa yang dia lakukan secara alami adalah sesuatu yang kami, grup Qin setujui secara diam-diam. Selain itu, dia membantumu. Bukankah kalian berdua selalu tidak cocok? Tapi selama itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagimu. Aku akan membantumu tanpa ragu. Sia-sia aku minta maaf. Dalam perjalanan ke perusahaanmu, aku mengalami kecelakaan mobil. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Halo, Panggilan siapa itu? Qin Chen Yu mengalami kecelakaan mobil. Tapi aku khawatir, aku akan mengecewakanmu. Dia baik-baik saja. Kamu curiga aku yang melakukannya? Apalagi 12 tahun yang lalu. Bukankah kamu juga menggunakan metode yang sama untuk membunuh ibuku? Sekarang kamu ingin membunuh saudara kandungmu sendiri. Qin Yan Chu, kamu benar-benar kejam. Aku tidak. Proyek Qin Chen Yu hanyalah penipuan. Dia ingin menipu uangmu, lalu berpura-pura membantumu. Dia juga ingin menipu perasaanmu. Qin Yan Chu, tidakkah kamu pikir apa yang kamu katakan itu konyol? Bukankah kau juga memainkan permainan yang sama 12 tahun yang lalu agar kau mengambil posisi direktur? Kau menipu ibuku untuk menandatangani semacam perjanjian kerjasama. Kau berpura-pura selalu membantu Fang Corporation. Sekarang kau memaksa aku menikahimu dan masih berpura-pura bahwa semua ini demi kebaikanku sendiri. Ya, aku memaksamu menikah denganku, tapi aku sungguh-sungguh ingin menikahimu. Selain itu, aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Kau lebih memilih mempercaya Qin Chen Yu itu daripada mempercayaiku. Baiklah, mulai sekarang urusanmu, bukan urusanku lagi. Semua pengembalian dari investasi sebelumnya sudah didistribusikan kepada semua orang, bagian yang menjadi milik perusahaan. Aku sudah menginstruksikan Departemen Keuangan untuk menyetorkannya ke rekening perusahaan. Alasan aku mengumpulkan kalian hari ini adalah karena ada proyek baru. Aku ingin membeli area pusat kota, tanah lokasi panti asuhan yang ditinggalkan itu. Saya tidak setuju. Anda membuang-buang uang. Direktur Fang, Anda jelas sudah terlalu lama di pedesaan. Sudah terlalu lama bukan? Anda jelas tidak mengerti apa-apa. Jika aku bilang aku harus membelinya. Kalau begitu permisi, cairkan saham saya. Saya ingin mengundurkan diri. Saya juga ingin mengundurkan diri. Kau mencuri pernikahan Zur dan memutus sumber kekayaan kami. Feng Jusia, kau benar-benar keterlaluan. Ibu, ada begitu banyak orang di sini. Tenanglah sedikit. Rapat berakhir di sini hari ini. Semuanya kalian boleh pergi. Kami memberimu makanan dan pakaian. Dan sekarang setelah kau menjadi direktur, kau memunggungi kami. Aku sekarang akan membiarkan semua orang di perusahaan melihat orang macam apa dirimu. Orang macam apa aku ini. Bagaimana ibuku meninggal, itu kau dan yang kau sebut ayah yang memaksanya mati. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik ibuku. Mengenai pencurian pernikahan yang kau sebutkan, aku akan segera mengembalikan Qin Yan Chu kepadamu. Mengenai sisanya, aku tidak tahu apa-apa. Tolong berhenti mencariku. Jelaskan dirimu dengan jelas sebelum kau pergi. Ayah, apakah ayah gila? Itu saya. Dulu saya menyetujui permintaan Qin Yan Chu, menerima uangnya, dan memberikan semua saham kami kepada Sia-Sia. Di mana uangnya? Uang saya telah dibekukan. Dan itu adalah rekening grup Fang. Mengapa kau memiliki rekening perusahaan? Apa yang kau lakukan dengannya? Saya hanya ingin mengambil sedikit untuk digunakan. Setelah selesai digunakan, akan saya kembalikan. Uang itu akan kugunakan untuk membeli tanah. Sekarang uang itu dibekukan. Apa yang akan aku gunakan besok untuk menandatangani kontrak dengan mereka? Minggir. Yang kamu butuhkan. 10 juta. Aku berada di kantor Qin Yan Chu dan tidak sengaja melihat bahwa dia juga ingin membeli tanah panti asuhan itu. Tawaran suksesnya adalah 5 juta. Serahkan padaku. Aku akan menanganinya. Kamu juga tidak perlu khawatir soal uang. Terima kasih Kak Yu. Direktur Kie, ini gawat. Keluar. Ketuk, bicara. Direktur Qin lahan panti asuhan pinggiran kota. Perusahaan Fang menaikkan harga sebesar 8 juta. Kita mungkin gagal dalam penawaran. Naikkan penawarannya. Juga milik grup Fang. Teknologi ET. Beli habis. Jika uangnya tidak cukup, tambahkan lagi. Habiskan 50 juta untuk membujuk istriku. Direktur Kie, Anda benar-benar mengesankan. Bukan urusan Anda.
keluar. Saya berharap Anda sukses. Sia-sia aku minta maaf. Kami tidak memenangkan tawaran untuk tanah panti asuhan. Grup Kin menawar terlalu tinggi. Para pemegang saham perusahaan kami benar-benar menghentikanku untuk melanjutkan penawaran. Aku mengerti. Aku akan mencari solusinya. Terima kasih Kak Yu. Kau di sini. Saya dengar Anda bercerai jadi. Saya ingin datang dan menemui Anda. Benar, temukan Qin Yanchu, kontrak yang ditandatangani dengan ibuku. Saya baru saja akan memberitahu Anda tentang itu. Kau yakin? Apakah dia benar-benar menandatanganinya dengan kita? Anda seharusnya mengenali tulisan tangan Qin Yanchu. The film was translated and Benar-benar narrated dia, by M tapi Media. dia baru berusia 18 tahun saat itu. Bagaimana mungkin dia sampai menjebak ibuku? Fang Juesia, jangan lupakan bahwa pada usia 18, dia mewarisi grup Kin. Siapa di antara orang biasa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh perusahaan? Dia sudah sangat licik sejak kecil. Tidak akan berhenti demi mencapai tujuannya. Bahkan orang tuanya sendiri diperhitungkan. Tapi, selama waktu yang aku habiskan bersamanya, aku tidak berpikir dia adalah orang seperti itu. Fang Juesia, jangan biarkan dia menipu Anda. Nyonya Tuan Besar Qin telah dirawat di rumah sakit. Bisakah kau membawaku ke rumah sakit? Kamu bahkan belum menceraikan kakak Yanchu, dan kamu sudah menyerat pria lain. Nona Su mereka yang mengenalmu. Tahu kau menyukai Qin Yanchu, tetapi mereka yang tidak tahu. Mungkin berpikir kau menyukaiku. Ini pasti pria liar dari waktu itu kan? Aku akan memotret dan mengirimkannya ke Yanchu untuk dilihat. Kalau begitu kau harus memastikan kita terlihat jelek di foto itu. Kalau tidak, Qin Yanchu mungkin cemburu. Ayo pergi, tunggu sebentar. Jalan ini pasti ada di sini. Memohon kakak untuk mengizinkannya tinggal. Lihat betapa lusuhnya penampilan kalian berdua. Kalian bahkan tidak mampu membeli hadiah. Jangan masuk ke dalam dan menyinggung pandangan kakak. Apakah kami membawa hadiah atau tidak? Atau apakah kami mengganggu? Tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi, kalian berdua. Berhenti di situ. Nona Su, di mana Anda membeli tas ini? Kelihatannya agak aneh. Ini adalah karya desainer terkenal. Summer, orang sepertimu tidak akan mampu membelinya seumur hidup. Saya dengar tas-tas Sommer. Semuanya adalah barang unik dan sangat sulit didapatkan. Aku lihat kamu tahu barang bagus. Dia dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun. Yang ini, dia buat khusus hanya untukku. Namun saya juga dengar bahwa tas-tas Sommer semuanya memiliki namanya terukir di atasnya. Tapi Nona Su, tas Anda ini. Apa yang kamu tahu? Tunggu, Nona Su, izinkan saya memperkenalkan Lu Fen, desainer yang Anda sebutkan. Sommer, Halo, boleh saya tanya di bangsal mana? Tuan Besar Qin, dirawat. Tuan Tua Qin, aku akan pergi memeriksanya untukmu. Terima kasih. sia-sia, saya menemukannya untuk Anda. Tuan Tua Qin ada di kamar nomor 5. Cepat pergi, saya akan menunggu Anda di luar. Baiklah, jati kakak Yanchu. Mengusirnya. Aku tahu itu, pria baru. Bagaimana dia bisa mendapatkan pasangan baru-baru ini? Saya secara resmi memberitahukan kepada Anda. Qin Yanchu dan aku sudah bercerai. Tolong berhenti. Bertingkah seperti lalat yang berdengung di sekitar saya. Jika saya tahu lagi bahwa Anda mengganggu teman saya akan menampar Anda sampai pingsan. Kakak Yanchu, kamu harus membelaku. Dia baru saja memukulku. Kau memukulnya. Lihat baik-baik, jika saya yang memukulnya, kekuatannya tidak akan seringan ini. Jadi kenapa kalau saya memukulnya? Bukan apa-apa. Istriku sedang berolahraga baru-baru ini. Kekuatan yang luar biasa. Jangan memprovokasikannya. Feng Jusia. Tunggu saja pembalasanku. Kakek selalu sehat. Mengapa beliau tiba-tiba sakit? Kudengar itu karena dia tahu kita akan bercerai dan mengkhawatirkan dirinya sendiri sampai sakit. Anda tidak berharap saya terus berperan sebagai pasangan yang saling mencintai dengan Anda kan? Apa maksudmu bermain peran? Kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Baik, tapi Anda harus menyetujui satu syarat. Jangan-jangan tentang panti asuhan di pinggiran kota kan? Ya, tanah tempat panti asuhan itu berada. Berikan itu kepada saya. Aku memang berniat melakukannya. Istri. Kesini. Kakek, ada apa? Mengapa kakak tiba-tiba sakit? Cucu menantu, kemana saja kamu selama ini? Apakah si berandal itu yang membulimu lagi?
Orang-orang di luar bilang kalian berdua akan bercerai. Itu benar-benar membuat Kakek takut. Kami, Memikirkan sebidang tanah itu. hubungan kami sangat baik. Siapa di balik ini yang menggosipkan kami seperti ini? Ya kakek jangan khawatir. Aku pasti akan membuatnya. Melahirkan putra yang besar dan sehat untukku. Baguslah. Yancho. Harapan terbesar kakek adalah agar kalian berdua bahagia. Kakek, di mana jarum kakek? Di mana jarumku? Aku. Di mana jarumku? Jarum itu pasti jatuh di suatu tempat. Jatuh di mana? Itu sangat berbahaya. Tunggu aku. Bukankah kau ingin pulang bersamaku? Apakah menyenangkan Anda terus menggoda saya? Apakah itu berarti apa-apa? Mana mungkin aku bisa? Aku hanya ingin melihatmu. Cepat ambil surat cerai itu. Baiklah, bercerai boleh saja. Bayar kembali uangnya dulu. The film Baik, was translated saya akan membayar and kembali pokok dan narrated bunganya. by M. Media. Baiklah, dalam waktu 1 bulan. Jika kau belum selesai membayarnya, kau akan terus menjadi istriku. Gila. Kan malam bersama dengan putri keluarga Su. Pria benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka bahkan belum bercerai. Dan dia sudah The terang-terangan film was memiliki kekasih baru. translated Direktur and Feng ini narrated buru. by Panti M. asuhan Media. dalam semalam. Dihancurkan. Apa? Siapa yang merobohkannya? Itu dia. Itu Feng Juxia. Dia berpura-pura dermawan. Membeli tanah ini. Tapi sebenarnya punya kegunaan lain untuk itu. Sekarang dia telah menghancurkan panti asuhan itu lagi. Kasihan anak-anak di sini. Dalam semalam, mereka kehilangan rumah mereka. Apakah Anda punya bukti? Ya. Kakak akan membelamu, oke? Apakah kamu mengenalnya? Itu dia. Dialah yang merobohkan gedung kami. Ini benar-benar keterlaluan. Dia pada dasarnya bukan dari setiap anak di panti asuhan itu. Di kerah pakaian mereka. Semuanya memiliki nama yang saya sulam sendiri. Benar-benar tidak ada. Bagaimana mungkin dia direktur terhormat dari grup Feng? Bagaimana mungkin dia, untuk anak-anak panti asuhan, melakukan pekerjaan menjahit? Aku, direktur grup Feng saat ini, sejak saya berusia 8 tahun, dibesarkan tepat di sini. Bagaimana mungkin saya merobohkan rumah saya sendiri? Namun justru kalian semua, di mana kalian menemukan para aktor ini? Saya adalah direktur panti asuhan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mama Lee, bagaimana Anda bisa berbohong? Putri durhaka ini, kami mengenalinya dan membawanya kembali ke keluarga Fang. Kami hanya ingin menebus apa yang kami berutang padanya. Siapa sangka, dia mencuri grup Fang kami. Dan sekarang dia tidak peduli, apakah kami hidup atau mati. Hidupku benar-benar menyedihkan. Siapa sangka, Jalang ini punya hati yang kejam seperti ibunya. Anda berani menyebut ibu saya? Mengapa Anda memukul orang? Dasar orang tak tahu terima kasih. Berhenti. Mengapa Anda di sini? Jika aku tidak datang kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Mengapa Direktur Qin ada di sini? Bukankah mereka sudah bercerai? Yang merobohkan panti asuhan secara paksa bukanlah Fang Juexia. Dia bersamaku sepanjang malam tadi. Aku, Apakah kamu punya ide yang lebih baik? kekasih baru Direktur Qin, bukankah itu Su Qiao? Apakah mereka akan membuat pengumuman resmi hari ini? Siapa sebenarnya di balik pembongkaran paksa kemarin? Mama Lee. Lihat. Jadi itu perbuatannya. Wanita Kejiko menjebakku. Anda sendiri yang masuk ke dalamnya. Apa hubungannya dengan saya? Bicaralah, siapa sebenarnya yang mengendalikan di balik layar? Mengingat kecerdasan kalian bertiga, kalian tidak mungkin memikirkan ide seperti ini. Tidak ada siapa-siapa. Kami ada urusan. Kita akan selesaikan masalah ini lain hari. Jangan pergi. Jika kamu ingin menyelesaikannya, selesaikan dengan jelas. Bayar kembali uang yang kamu pinjam dari istriku. Uang apa? Kapan kami pernah berutang uang padamu? Kamu menggelapkan dana perusahaan. Juga. Siapa yang menekan dokumen pembongkaran paksa semalam? Kamu tidak akan mengatakannya kan? Di mana pengacara yang diminta sekretaris Wu untuk kamu hubungi? Aku sudah menghubungi pengacara terbaik di kota ini. Bagaimana tindakan mereka harus dinilai? Bisakah mereka keluar hidup-hidup? Nona Fang masih muda. Dia bisa menahan masalah itu. Sedangkan Tuan Tua Fang dan Nyonya Tua Fang, Direktur Qin ini salah paham. Tulis surat utang. Tanda tangani kalian bertiga. Jangan tanda tangani. Jika kamu tanda tangani semuanya berakhir. Dasar bocah nakal. Apa yang kamu tahu? Tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan Direktur Qin? Dia hanya mencoba menakutimu. Feng Juxia, kau ingin menghancurkan keluarga kita?
lalu telepon polisi. Cepat minta maaf pada kakakmu. Dasar orang tua, beraninya kau memukul putriku. Diam. Direktur Kie, sudah ditandatangani. Ayo pergi, ayo pergi. Barang-barangmu, sudah kuambilkan semuanya untukmu. Anak-anak di panti asuhan, sudah kuuruskan untukmu. Tenang saja. Dasar tidak berguna. Satu hal pun tak bisa kamu tangani dengan baik. Kamu The film membiarkan was hubungan mereka translated diumumkan and secara terbuka. narrated by M Media. Nona Su, tolong selamatkan saya. Saya mengerti. Saya janji kali ini, saya akan memastikan Feng Juxia tidak akan pernah punya cara untuk bersama Qin Yanchu lagi. Metode apa? Baiklah. Kali ini aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu berhasil, keluarga Qinku akan membantu merebut kembali perusahaan itu. Jika kamu gagal, kamu dan orang tuamu bisa masuk penjara. Cantik. Sendirian. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tidak ada siapa-siapa di sini. Dasar berandal kotor. Tolong. Berhenti berteriak. Cepat datang. Jangan sentuh aku. Dasar bajingan. Tolong. Enyahlah dasar mesum. Jangan sentuh aku. Saya tidak menyangka. Seseorang akan datang sendiri ke pintu saya. Cepat pergi. Itu Anda. Bukankah kamu sangat suka bergosip di depan kakak Yanchu? Hari ini, aku akan mencabut gigimu. Satu persatu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengeluh padanya setelah ini. Lepaskan saya. Lepaskan. Kakak Yanchu, kenapa kamu di sini? Kamu baik-baik saja. Qin Yanchu, mengapa Anda begitu lama tiba? Ide siapa ini? Direktur Qin ini. Jika aku tidak datang tepat waktu, kakak Sia pasti sudah dalam masalah. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Itu dia. Dia menyuruhku melakukan ini. Tidak, itu tidak benar. Dia memfitnahku. Itu sepenuhnya idenya. Itu benar. Saya punya bukti. Ini adalah catatan transfer darinya kepadaku. Kakak Yanchu, aku adalah putri dari keluarga Su. Agar keluarga Qinmu bisa berada di posisinya hari ini, keluarga Su kami membantu cukup banyak. Keluarga Su tentu saja membantuku. Aku selalu memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Itu sebabnya aku memanjakanmu sampai hari ini. Tapi kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Su Qiao, aku tidak akan menyakitimu. Tapi keluarga Sumu akan membayar harganya karena tindakanmu. Kakak Yanchu, aku benar-benar salah. Aku mohon padamu untuk memaafkanku ya. Aku benar-benar tidak akan berani Film was melakukannya lagi. translated Kumohon and biarkan aku narrated pergi. by M Media. Kemampuan aktingmu sudah meningkat. Sama saja dengan Anda. Mengapa kamu mengirimiku pesan? Cantik. Sendirian. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Menjauhlah dasar mesum. Siapa yang menyuruh Anda terus menghubungi saya?
Pada saat krisis, saya hanya bisa memilih opsi terdekat. Aku sangat senang bahwa ketika kamu dalam bahaya, orang pertama yang kamu pikirkan adalah aku. Ini membuktikan aku ada di hatimu. Jangan terlalu memikirkannya. Apakah aku terlalu memikirkannya, atau kamu ketahuan olehku? Tidak berciuman. Mengapa rasanya berbeda dari sebelumnya? Kamu tersipu. Akui saja, kamu sudah jatuh cinta padaku. Saya tahu seorang spesialis gangguan delusi. Saya akan memperkenalkan Anda lain kali. Mengenai masalah uang, aku bisa membantumu. Tidak perlu. Kamu dan Qin Yanchu sudah bercerai. Belum. Apakah kamu berubah pikiran? Tidak. Maksudku adalah, jika Anda menceraikan Qin Yanchu, bolehkah aku mengantar denganmu? Kakak Chen Yu. Dalam hidup saya, tidak ada pilihan untuk cinta. Bagi saya, cinta dan pernikahan tidak lebih dari siksaan bersama. Tapi kamu menyukainya. Benar. Aku pergi sekarang. The film Tunggu was sebentar. translated and narrated by M Media. Aku rasa, jangan lewatkan ketika kamu bertemu seseorang yang kamu suka. Selamat ulang tahun. Aku berharap kamu mendapatkan hari yang istimewa. Tidak perlu. Terima kasih sudah mengingat hari ulang tahunku. Mama. Aku sekarang berusia 20 tahun. Aku menemukan orang yang 12 tahun lalu merayakan ulang tahunku bersamaku. Tapi intuisiku mengatakan, itu bukan dia. Mama. Aku sangat merindukanmu. Aku menemukan orang yang saat itu menipumu untuk menandatangani kontrak. Tapi aku tidak pernah bisa memaksa diriku untuk membalas dendam padanya. Direktur Kie, sebentar lagi akan turun hujan. Anda harus kembali lebih awal. Hari ini aku mendapatkan kembali omset perusahaan. Aku ingin minum alkohol untuk merayakan. Oke. Pergi. Beli beberapa anggur. Buat permintaan dulu. Malam kecelakaan 12 tahun lalu. Kamu berharap apa? Untuk membalaskan dendam ibu. Pesan ibu yang belum terkirim mengatakan, orang yang membunuhnya adalah calon direktur grup Qin. Kakak, siapa namamu? Namaku Xiao Yu. Qin Yanchu, minumlah. Malam ini kita tidak akan berhenti sampai mabuk. Oke. Ayo kita kembali. Apakah kamu tahu hari apa hari ini? Selamat ulang tahun. Salah. Hari ini adalah peringatan kematian ibuku. Bersulang. Bersulang. Ibu bilang, jika kau makan kue ajaib, kau akan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apakah kamu tahu? Aku sudah berada di sini, merayakan ulang tahunku sendirian selama 5 tahun. Kamu adalah yang pertama. Kedua, orang asing yang merayakan ulang tahunku bersamaku di sini. Dan juga yang kedua, orang yang menghabiskan peringatan kematian ibuku bersamaku di sini. Biar aku bantu memotong kuenya. Aku dengar kue yang kamu buat permintaan di atasnya. Semuanya ajaib. Jika kamu makan kue ajaib itu, Kamu akan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana kamu tahu itu? dahulu kala, seorang gadis kecil memberitahuku. Mamaku juga mengatakan hal yang sama kepadaku. The film was translated and narrated by M Media. Ayo kita pergi setelah menghabiskan minumannya. Ayo kita pulang. Rumah?
Aku tidak punya rumah lagi. Sejak mamaku meninggal, aku belum punya rumah. Mulai sekarang dimanapun aku berada, itu akan menjadi rumahmu. Kakak Xiaoyu, 12 tahun yang lalu aku takut kamu akan membenciku. Jadi aku menggunakan nama kakak. Aku tidak pernah berpikir, aku akan merindukanmu karena hal itu. Kamu sudah bangun. kenapa aku di sini? Kamu minum terlalu banyak. Aku membawamu kembali. Jangan khawatir, aku akan tidur di ruang kerja malam ini. Apakah yang kamu katakan sebelumnya masih berlaku? Apa? Beri aku rumah. Kekanak-kanakan. Pindah kembali dan tinggallah bersamaku. Kamu harus perlahan-lahan terbiasa. Tinggal bersamaku. Kenapa aku yang harus terbiasa denganmu? Kenapa bukan kamu yang harus terbiasa denganku? Aku benar-benar menolak untuk terbiasa denganmu. Aku akan pulang sekarang. Kenapa kamu di sini? Tentu saja tidur berarti tidur dengan istriku. Tunggu sebentar. Ini adalah perjanjian kohabitasi. Entah kita tinggal di tempatmu atau tempatku, kita berdua harus mematuhi ketentuan yang tercantum di sini. Baiklah, aku akan mendengarkan istriku tentang segalanya. Apakah kamu membacanya dengan jelas? Klausul kedua di sini. Pihak A tanpa syarat mengizinkan pihak B untuk tinggal di sini, tetapi hak untuk menggunakan tempat tidur sepenuhnya milik pihak A. Tapi karena kamu sudah di sini, maka untuk hari ini tempat tidur ini, aku akan mengalokasikan 30% darinya untukmu. Baiklah. Kamu yakin? Tuan muda Anda akhirnya sadar. Seorang gadis harus mengandalkan ketulusan The untuk film was menggerakkan mereka. translated Kamu and benar. narrated Sudah by waktunya M Media. untuk mengaku padanya. Apel, Kamu turun dan berjaga dulu. Jangan biarkan Nyonya naik. ya saya tahu. Sekretaris Wu, kenapa kamu di sini? Mohon tunggu sebentar Nyonya muda. Direktur Qin sedang mandi. Mandi. Apa yang memalukan dari mandi? Mohon tunggu di bawah sebentar. Dia akan selesai sebentar lagi. Istri, sudah lama menunggu. Ayo pergi, kita akan pulang. Feng Jusia, hari ini adalah hari kematianmu. Hati-hati. Qin Yanchu bangun. Qin Yanchu, Anggota keluarga mohon tunggu di luar. Ruang operasi. Jangan khawatir. Direktur Qin sudah melewati masa kritis. lalu kapan dia akan bangun? Kami sudah memberinya peralatan dan obat terbaik. Mengenai kapan dia akan bangun, itu tergantung pada kemauan dia sendiri untuk bertahan hidup. Itu berarti dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi.
Para anggota keluarga harus siap mental. Qin Yang Chu, jangan takut. Aku di sini bersamamu. Kamu pasti akan bangun. Qin Yang Chu. Dasar pembohong. Bukankah kita setuju untuk pulang bersama? Kenapa kamu belum bangun juga? Amnesia. Syukurlah kamu sudah bangun. Terima kasih, dokter. Mari kita berkenalan lagi. Aku adalah istrimu, Fang Juixia. Dia bilang dia adalah istriku. Jangan percaya padanya. Dia hanya pembohong. Ayo, aku akan mengantarmu kembali. Kembali kemana? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mencoba memukulku? Dasar perempuan jahat. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali. Masih kamu ingat? Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, sekarang juga. Jangan keterlaluan. Dulu, ketika kamu mencoba menjebakku, aku bisa menganggapnya sebagai kamu yang belum dewasa dan tidak repot-repot berdebat denganmu. Tapi dia hanya bisa pergi bersamaku. Kemana kamu membawa suamiku? Suamimu, aku benci. Apakah kamu tahu dia punya berapa banyak otot perut? Tentu saja aku tahu. Dia pasti punya 8 EBS. Salah, dia tidak punya satupun. Aku masih punya perut. Kakak Yang Chu, ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali. Lepaskan dia. Kau yang menyebabkan ini terjadi. Sayangnya, bawahanmu tidak membereskan hal-hal ini dengan benar. Yang lebih disayangkan lagi adalah kami berhasil mengambil sidik jarimu dari benda-benda itu. Polisi segera datang. Mengapa Kiao Kiao dibawa pergi oleh polisi? Apa yang akan kamu lakukan? Semua itu tidak penting. Lihatlah ruangan ini. Apa kau ingat sesuatu? Sangat berantakan. Bagaimana tinggi ini pas untukku? Siapa yang menyuruhmu menurunkannya untukku? Pasang kembali. Lihat ini. Aku adalah pihak A. Kau adalah pihak B. Bagaimana kamu bisa berutang begitu banyak uang padaku? Itu adalah mahar yang diberikan keluargamu padaku. Itu tidak penting. Yang penting adalah kita benar-benar menikah. Kita menikah. Mengapa kita menandatangani perjanjian seperti ini? Kontrak di dalamnya tidak adil bagimu. Saya bisa mengakhirinya. Yan Chu, jika kau tidak menikah, bagaimana kau akan mengambil alih grup tim? Kakek, bahkan jika saya tidak menikah, saya masih bisa mengelola grup Qin dengan sangat baik. Apakah kau masih memikirkan gadis dari keluarga Fang itu? Kau sudah melindunginya selama bertahun-tahun. Nikahi saja dia sekarang. Saya tidak bisa segois itu. Bagaimana mungkin saya bisa menikahinya? Kau berulang kali dengan sengaja mencari pria yang sekarat untuk melamar dan menyebarkan rumor tentang menjadi pembunuh istri. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Karena rumor itu palsu. Kalau begitu pergilah dan nikahi putri keluarga Su. Saya pasti tidak akan menikahinya. Itu bukan urusanmu. Mengenai gadis dari keluarga Fang itu, berhentilah memikirkannya mulai sekarang. Kakek. Saya benar-benar menikahinya. Pasangan itu saling membungkut. The film was translated and narrated by M Media. Kami benar-benar menikah. Benar saja semua yang ada di TV itu menyesatkan. Aku sama sekali belum memulihkan ingatanmu. Haruskah kita coba lagi? Hentikan. Kenapa kau ada di sini? Jika saya tidak datang, kamu pasti sudah kehilangan nyawa.
Lepaskan aku. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Yanchu, kenapa kamu di sini? Kamu baik-baik saja. Kenapa kau butuh waktu lama untuk sampai di sini? Ayo pulang. Rumah? Aku tidak punya rumah lagi. Sejak ibuku meninggal, aku belum punya rumah. Mulai sekarang dimanapun saya berada, itulah rumahmu. Mulai sekarang dimanapun saya berada, itulah rumahmu. Kau ingat? Itu tidak masalah. Aku akan selalu berada di sisimu. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Waktu dia pergi ke luar negeri adalah tahun 2012, 22 Maret. Apakah kamu yakin itu dia? Waktunya memang cocok. Setelah kecelakaan mobil dia dikirim ke luar negeri, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Sampai Anda menikahi nyonya muda, dia tiba-tiba muncul kembali di dalam negeri. Saya pikir dia sudah mati. Apakah dia sudah berhubungan dekat dengan tuan tua baru-baru ini? Tuan tua secara aktif bertemu dengannya sekali, tetapi mereka belum bertemu lagi sejak saat itu. Ada satu hal lagi, dia baru-baru ini membeli dalam jumlah besar saham grup. Kakakku, ekor rubah itu akhirnya terlihat. Tuan muda, mengapa Anda belum kembali ke perusahaan untuk mengambil alih situasi? Jika saya kembali, Aku di sini. Kau sengaja meninggalkan alamat IP untuk memancingku ke sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Katakan padaku apa tujuan utamamu mendekatiku? Hanya dengan membiarkanmu secara pribadi mengungkap kebenaran, barulah kamu bisa mempercayaiku tentang apa yang akan aku katakan selanjutnya. Qin Yanchu, Nona Fang, mari kita bahas kolaborasi untuk menjatuhkan grup Qin. Ingin menggulingkan grup Qin. Aku butuh cukup saham untuk masuk ke dewan direksi grup Qin. Dan kebetulan kamu memiliki 20% saham grup Qin. Tidakkah kamu penasaran? mengapa aku memiliki 20% saham keluarga Qin? Tidakkah kamu ingin tahu kebenaran kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu? Dan mengapa kamu menikah ke dalam keluarga Qin? Aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi ketika keluarga Qin awalnya bertunangan denganmu. Mengapa kamu mencari Fang Juesia untuk menikah menggantikanmu? Mengapa saya harus memberitahumu? Ini 5 juta. Syaratnya adalah kamu mengatakan yang sebenarnya. Seseorang memberiku uang dan berkata menikahi Qin Yanchu berarti kematian. Menyuruhku untuk tidak menikah dengannya. Mengapa dia memberimu uang? Bagaimana menurutmu? Jelas sekali bahwa dia ingin Feng Juesia menikah sebagai penggantiku. Siapa pria itu? Apakah itu Qin Yanchu? Tidak, dia memakai topeng saat itu. Tapi saya merasa dia seperti milik Qin Yanchu di samping sekretaris Wu. Direktur Qin ini mengerikan. Nyonya pergi mencari Qin Chen Yu. kapan dia pergi? Seharusnya sekitar jam 3 sore. Sepertinya nyonya muda tahu. Ada yang mengikuti. Dia berhasil mengelabui semua orang kita. Di mana dia sekarang? Nona Fang, selamat atas kehamilan Anda. Ibu, aku minta maaf. Jadi itu benar-benar dia yang bertanggung jawab atas kematian ibuku. Semua kebaikannya padaku adalah palsu. Kenapa kamu tidak pulang? Kenapa kamu lari ke tempat ini? Rumah? Di mana rumah itu? Sebuah rumah yang penuh kebohongan. Aku. Kau sudah memulihkan ingatanmu sejak lama, benar kan? Saya tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Saya hanya... Berhenti menjelaskan. Aku tahu segalanya. Pernikahan kita adalah konspirasi sejak awal. Keluarga Qin mau melamar keluarga Fang, agar Fang Dongsui menikah dengan keluargamu. Dan kemudian menyebarkan rumor bahwa kau membawa sial bagi istrimu, memaksaku menikah menggantikannya. Melihatku dipermainkan seperti orang bodoh olehmu. Apa kau senang? Aku. Sebenarnya kau sudah mengenalku sejak lama, benar kan? Kau melihatku 12 tahun yang lalu. Kaulah yang membunuh ibuku. Saya tidak. Kecelakaan 12 tahun yang lalu itu. Saya juga seorang korban. Mari kita bercerai. 12 tahun yang lalu, lokasi tempat kecelakaan mobil terjadi. Tepat di sini. Saya awalnya berniat mengakhiri semuanya dengan mati. Kamu menyelamatkan saya. Sejak hari itu, saya memutuskan. Saya tidak bisa mati. Saya harus melindungimu.
Sebelum kebenaran diselidiki dengan jelas, saya tidak bisa memberitahumu siapa saya. Saya takut kamu akan membenci saya. Saya memaksamu untuk menikahi saya. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu karena saya mencintaimu. Perasaan saya padamu itu nyata. Tolong beri saya kesempatan lagi, oke? Lepaskan aku. Tuan muda, apapun yang terjadi Anda tidak seharusnya melampiaskan kemarahan pada diri Anda sendiri. Silakan beristirahat. Anda sudah memaksakan diri selama berhari-hari. Halo, Direktur Kim Nyonya ada di rumah sakit, apa yang dia lakukan di rumah sakit? melakukan aborsi. Fang Juixia tetap di sana dan tunggu saya. Jangan bergerak, apa kamu dengar saya? Feng Juixia. Aku di sini. Pulanglah bersamaku. Kita tidak punya hubungan lagi. Bahkan, jika kita sudah bercerai, saya masih ayah dari anak itu. Karena kau sudah bercerai, kau seharusnya bersikap seperti mantan suami yang sudah mati. Berhentilah terus-menerus mencampuri kehidupan orang lain. Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur? Berdasarkan ini, apa kau melihat dengan jelas? Dia adalah pembohong. Kamu mempercayainya. Aku adalah pembohong, saudara baikku. Bukankah kau pernah berbohong sebelumnya? Terima kasih sudah membantuku barusan. Setidaknya aku menerima peluru untukmu. Bantu aku obati lukanya. Itu tidak berlebihan kan? Setelah berpura-pura menjadi pacarmu The berkali-kali, film was bagaimana translated kalau and kita lanjutkan narrated sandiwara by ini M. sampai Media. akhir? Kau tidak menyarankan agar aku menikahimu, kan? Aku tahu kau tidak mencintaiku. Tapi itu tidak masalah. Pernikahan kau tahu, pada dasarnya adalah sebuah transaksi. Aku butuh sahammu. Anakmu juga butuh seorang ayah, bukan? Tapi dua orang yang memasuki pernikahan harus memiliki cinta sebagai prasyarat. Jadi ketika kamu menikahi Qin Yanchu, apakah itu juga karena kalian saling mencintai? Perasaan bisa dipupuk. Sama seperti kau dan Qin Yanchu. Cinta adalah dua hati yang melompat saat mereka bertemu. Tapi dia dan aku tidak memiliki perasaan itu. The film was translated and narrated by M. Media. Baiklah, aku setuju. Tuan muda, bisakah Anda menjaga diri Anda lebih baik? Tak ada waktu lagi, kita harus memaksanya bergerak. Tapi mengenai Nora Fang, Lindungi dia dengan baik. Dia sama sekali tidak boleh terseret ke dalam masalah ini. Qin Shenyu sudah mengambil tindakan. Jika Nora Fang masih berada di pihaknya, peluang kita untuk menang tipis. Mengapa Anda tidak merebut kembali Nora Fang? Sia-sia tunggu sampai saya menyelidiki ini secara menyeluruh. Saya pasti akan membuktikan cinta saya padamu. Hari ini, rapat pemegang saham kita memiliki total 3 agenda. Kakek untuk rapat dewan direksi sepenting ini. Mengapa kakek tidak memanggilku? Apa yang kau lakukan di sini? Tidakkah kakek akan memperkenalkanku kepada mereka? Izinkan aku memperkenalkan diri. Qin Shenyu, cucu tertua dari keluarga Qian. Qin Qianyu, tuan muda tertua dari masa lalu. Bukankah dia sudah meninggal? Benar. Keluarga Qin kita tidak punya cucu seperti itu. Berkat perhatian kakak, aku nyaris bertahan hidup di luar negeri selama bertahun-tahun. Hari ini aku akhirnya kembali. Penjaga syarat dia keluar. Jangan terburu-buru kakak. Aku hanya di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sudah disepakati saat itu bahwa aku akan mewarisi grup Qian. Tapi Qin Yanchu kembali ke negara ini pada usia 18 tahun. Dan kakek diam-diam mengubah hak suksesi. Kakek bahkan mengirimku ke luar negeri. Aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apakah itu salah? Apa yang kau coba lakukan? Keluar. Kakek, apakah air hari ini luar biasa manis? Kau. Direktur Kie. Tua. Ketua. Direktur Kie. Kakak jangan minum air sembarangan. Kakeklah yang mengajarkanku hal itu. Direktur Kie. Sekarang Ketua Qin tiba-tiba meninggal dunia.
Dan Qin Yanchu adalah orang yang tidak becus. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengambil alih grup Qin. Kakak. Bukankah kamu merayakan? Sedikit terlalu cepat. Adik kecil ada di sini. Kalau begitu itu sempurna. Aku mengusulkan pemecatan Qin Yanchu dari posisi direktur. Pemecatan. Kurasa tidak ada di antara kalian yang tahu. Saham yang dipegang oleh Qin Yanchu tidak ada di tangannya. Sia-sia kenapa kamu di sini? Qin Yanchu dan aku sudah bercerai. Bercerai. Saham yang dipegang oleh Qin Yanchu semuanya telah dialihkan ke atas nama Fang Juesia. Selain itu, aku juga harus memberitahu semua orang The beberapa film was kabar baik. translated and Sia-sia dan narrated aku by akan M menikah. Media. Aku harap kalian tidak akan absen saat waktunya tiba. Sekarang kamu bahkan tidak mau melihat saya sekalipun. Aku minta maaf. Aku setuju untuk memberhentikan Qin Yanchu dari posisi direktur. Saya setuju juga. Saya setuju juga. Adik kecil kau kalah. Itu mungkin tidak demikian. Semuanya silakan periksa ponsel kalian. Apa? Properti-properti itu telah disita. Apakah kamu pikir bahwa saya tidak tahu tentang penyuapanmu yang melibatkan King Chen Yu? Habiskan sisa hidupmu di penjara. Penjaga. Bawa mereka pergi. Direktur Kie. Direktur Qin itu saja. Direktur Kie. Kakek, hentikan sandiwara ini. Kau tidak mati. Qin Yanchu, kau memasang jebakan untuk menipuku. Kau bajingan. Dulu, seharusnya aku tidak mengampuni nyawamu. Mengapa? Mengapa kau selalu melindunginya? Kenapa? Kau pada dasarnya bukan kerabat saudara keluarga Qinku. Dulu orang tua Yanchu mengasihanimu dan menerimamu. Tak kusangka aku menerima orang tak tahu terima kasih. Untuk memuaskan keinginan egoismu, kau benar-benar membunuh orang tua Yanchu. Jika aku tidak melindungimu saat itu, bisakah kau hidup sampai sekarang? Dan kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Anak angkat. Memangnya kenapa dengan anak angkat? Apakah anak angkat tidak bisa mewarisi? Jika Fang Li tidak menemukan saat itu bahwa aku merusak proyek, bagaimana mungkin aku berakhir pada titik ini hari ini? Jadi kecelakaan mobil saat itu benar-benar The film disebabkan was olehmu. translated Yaitu aku and memangnya kenapa? narrated by Kalian M semua Media. pantas mati. Qin Chen Yu, kau benar-benar tidak tertolong lagi. Sia-sia. Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu inginkan? Kita bisa bicara. Apa yang kuinginkan? Aku ingin nyawamu. Anak durhaka, Pertama bawa tuan tua keluar. Baiklah, kau binatang. jangan mendekat. Oke, saya akan menukar diri saya dengannya. Kemarilah. Penjaga. Jangan bergerak, berhenti bergerak. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Maafkan aku Qin Yanchu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.